menurut saya Abah saya termasuk kiai yang demokratis begitu. Jadi ketika beliau meminta anaknya memerintah sesuatu begitu, iya. masih menyisakan ruang dialog. Kamu maunya seperti apa? Saya awalnya orangnya cukup naif. Artinya ketika kita berbuat baik, saya kira orang itu juga akan berbuat hal yang sama kepada kita. Tapi ternyata dunia tidak sesederhana itu. Iya. Bahkan wartawan masih lebih tertarik nunggu ini AB ini mau ngomong apa tentang politik ya. Iya. Pandangan dia ke Jokowi gimana ya, pandangan dia ke Prabowo gimana ya. Masih nunggu itu daripada alih-alih saya bicara seperti ini, lalu kemudian saya bicara tentang teknologi yang ada yang dikembangkan teman-teman Nahdien, teman-teman Ansor. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita bertemu lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Buntet, sarang, Jerman, pulang, tapi tidak ke rumah, langsung ke gelanggang. Mungkin itu satu potret yang sedikit pas untuk seorang Muhammad Abdul Syukri atau yang karib kita sapa Gus Abe. Dan hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang dengan Gus Abe tentang bagaimana sih sebuah atau serangkaian pengalaman, bahkan keresahan mungkin bisa disulap menjadi daya juang. Ini penting buat teman-teman Ikhbarian semua, tapi sebelum itu kita tengok dulu seperti biasa ada apa ikhbar.com hari ini. Yang pertama, 9 tokoh muda NU paling berpengaruh versi ikhbar.com edisi 2024 tahun kemarin. Tahun 2025 ini kita belum merilis karena tim risetnya lagi pada tirakat. Tahu kapan jadinya nih. Ada Gus Ikdam, kemudian Ustadz Hanan Ataki, ini responnya luar biasa karena tidak tertangkap radar dugaan pemirsa. Ada Ning Umi Laila, kemudian ada Ketua IPPNU Vela, kemudian ada juga tentu ada Gus Abe karena tahun kemarin itu banyak pertimbangan Gus, dari mulai telepon, konsultasi, kemudian riset keyword dan banyak, sehingga memunculkan Gus Abe itu bukan pura-pura dan hasil datanya pun di-share waktu itu. Berita kedua ada, ini penting buat teman-teman santri terutama, Gus Abe berpesan santri harus kembalikan medsos sesuai kita. Ini sesuatu yang sebenarnya saya greget juga Gus. Akadnya media sosial tapi lama-lama kok antisosial. Maka kembali ke khitah menurut Gus Abe kita tafsirkan bahwa ayo sih fungsikan media sosial sebagaimana mestinya, karena tujuan utamanya manfaat sebenarnya. Kok jadi ajang rusuh dan lain-lain, hoax. Nah teman-teman harus amati dan resapi pesan Gus Abe ini di ikhbar.com dan banyak berita inspiratif lainnya. Assalamualaikum Gus Abe. Waalaikumsalam. Terkesima saya, makanya dari tadi diam saya. Terkesima apa? Ini orang ngomong apa sih? Karena ternyata masuk ikhbar.com susah sekali. Baru saya diundang hari ini, alhamdulillah. Masya Allah. Baru CV saya panjang, baru saya diundang ke sini. Atau saya bongkar nih. Apa yang terjadi sebenarnya? Terima kasih. Gus, basa-basi tapi perlu. Kadang kita kalau udah lepas dari basa-basi ya karena kodrat kita negeri beradab jadi chaos. Jadi basa-basi itu tetap perlu karena bagian dari tata krama. Pertanyaannya basa-basinya adalah sepadat apa seminggu terakhir ini? Energi yang terkuras sejauh mana, kemudian yang paling seru lagi mikirin dan ngerjain soal apa? Seminggu terakhir ya? Iya. Seminggu terakhir banyak nerima tamu di rumah. 2 hari terakhir teman-teman Ansor banyak yang ke rumah, dan rata-rata justru teman-teman di Ranting, teman-teman di PAC begitu. Gila, mungkin mereka ngiranya karena saya pengurus pimpinan pusat begitu ya, ngiranya susah gitu. Padahal ketemu aja. Tapi yang gila ini yang nerimanya. Orang PP nerima Ranting, santai. Tapi kemarin saya ikutan nyate juga sih. Memang isinya teman-teman kecamatan, teman-teman Ranting ngumpul dan dengan seksama santai beliau menanggapi apa yang diceritakan oleh teman-teman. Luar biasa. Ya terus saya kalau Jumat Sabtu Minggu banyak di rumah. Jadi banyak dengan teman-teman santri. Oh iya. Berarti kalau pengen sowan kemudian berpeluang ketemu ya di hari-hari itu ya. Betul. Karena di hari setelahnya saya lebih banyak berkegiatan di luar. Karena kalau nggak dijadwal repot itu Pak Sobi. Iya. Gus, di prolog saya sempat nyebut soal petualangan. Dari Buntet kemudian Sarang, ada yang nggak kesebut tadi sebenarnya Malang ya. Ya. Malang, kemudian Jerman, kemudian
tiba-tiba pulang dan di sini ada Gus Abe, di sini ada Gus Abe. Ikhbar Doto mengkator bin ini ya, kok tahu semua. Padahal sih info yang cetak gitu yang standar. Gus, kira-kira dari sepanjang perjalanan itu apa yang kemudian membentuk gaya dan cara pandang Anda? Oh, saya pokoknya kalau bertindak seperti ini, mengingat perjalanannya saya dari Buntet, Sarang, Malang, Jerman, kemudian ya entah itu di PMII waktu itu atau di Ansor hari ini. Pertama berangkat dari, menurut saya Abah saya termasuk kiai yang demokratis begitu. Jadi ketika beliau meminta anaknya memerintah sesuatu begitu, masih menyisakan ruang dialog. Kamu maunya seperti apa? Contoh gini, Abah pengen kamu mondok. Oke, saya bilang. Tapi saya pengen kuliah sih. Ketemulah komprominya di mana? Makanya saya kuliah di Jawa Timur. Makanya banyak orang, mungkin orang Cirebon biasanya ke Bandung atau ke Jakarta ya. Paling jauh ke Jogja lah. Ini jauh, Surabaya kesananya lagi ke Malang gitu loh. Karena bagi saya Malang itu kota santri, sejarah NU-nya juga panjang, pesantrennya banyak pesantren tua, ulama-ulamanya juga banyak tercatat di sejarah NU, sejarah NKRI juga. Jadi saya milih Malang karena di situ ada kampus besar juga, Universitas Brawijaya itu top 5 kampus di Indonesia kan, kampus terbaik di Indonesia. Jadi saya memilih di situ. Nah, jadi Abah saya orangnya cukup demokratis. Sampel lain yang menunjukkan Abah itu orangnya Wallace kayak gitu, apalagi soal pilihan. Bukan Wallace ya, lebih kepada mengajarkan anaknya memutuskan dan bertanggung jawab begitu. Semisal setelah selesai di Malang begitu, waktu itu saya sudah jadi ketua komisariat. Lalu kemudian kuliah sudah selesai. Waktu itu saya mau nyalon ketua PMII cabang Kota Malang. Mungkin saya sedikit dari mantan ketua umum PB PMII yang tidak pernah jadi ketua cabang. Karena waktu itu Abah saya melarang. Itu saya nangis itu, Pak Sobi. Apa argumentasi? Kamu sudah cukup jadi aktivis dan kuliah, tapi ngajimu belum hatam. Makanya saya ke Sarang. Iya. Saya ke Sarang. Ya meskipun berarti balik dari Malang itu baru ke Sarang. Iya. Kirain rutenya dari Buntet ke Sarang. Kalau kata Abah saya dicuci saya di situ. Meskipun ya saya tipikal orang yang ngaji juga santai, meskipun tertarget. Gimana jadi, perasaannya Mas Antren setelah jadi mahasiswa dan aktivis? Jadi saya merasakan pesantren yang modern di Malang, campuran kan, boleh kuliah, boleh ngaji. Tapi saya di Sarang full saya ngaji di sana. Dan saya nggak bawa HP. Gila, jadi teman saya waktu itu kalau bukan teman dekat saya, nggak ada yang tahu posisi saya waktu itu 3 tahun itu di mana. Termasuk mungkin Pak Sobi kan, saya sempat mungkin hilang dari peredaran. Iya, karena putus kontak, lepas ya di sana ya. Mungkin kalau Pak Sobi cek timeline medsos saya 2012 sampai 2015 libur. Saya jarang posting apa. Itu libur medsosnya. Padahal sih pengen juga main HP kan, cuma karena peraturan waktu itu. Yang menarik tapi yang perlu teman-teman bidik juga soal pilihan ke Jerman, Gus. Mungkin ada hubungannya tadi soal demokratisnya Abah gitu ya. Kenapa Jerman nggak Madinah atau Mesir atau mana gitu? Ya karena kebanyakan di keluarga saya, istri saya Maroko, lulusan Maroko, adik saya di Tunisia, kakak sepupu saya juga ada yang di Mesir, di Syria. Dan keluarga besar rata-rata memang di Timur Tengah. Meskipun yang ke barat juga banyak, nggak cuma saya. Contoh almarhum Bahdin, itu kan di London. Selama. Jadi simple aja. Waktu itu saya merasa menagih janji ke Abah. Karena target saya waktu itu 3 tahun di Sarang. Saya bilang saya sudah selesai ngaji di sini, udah hatam. Saya bilang saya mau kuliah. Kemana deh? Ke luar negeri saya bilang. Padahal belum spesifik Jerman itu ya? Belum. Jadi si simple waktu itu tes IELTS lulus dan ada pembukaan beasiswanya ke Jerman, dulu saya apply aja. Yang penting berangkat lah gitu. Sesimpel itu aja. Jadi nggak ada alasan spesifik. Tapi pada akhirnya menemukan sesuatu yang menurut jenengan Jerman itu gila. Itu soal apa dan Indonesia harus ke sana? Satu, disiplin ya. Wow. Wah, itu keren banget. Orang banyak bercerita tentang Jepang itu. Jerman gila ya. Jadi gini Pak Sobi, kita santri ya. Kadang kan ya ini tradisi yang kurang bagus juga sih. Kadang kalau datang mepet gitu di acara kan. Kalau Jerman itu sudah nggak sopan itu. Jadi kalau kita punya janji jam 10, 15, jadi 9.45 sudah nyampe di tempat lah. Kalau kita kan kadang 10, 30 baru datang. Nah saya sekumpulnya malah. Kalau belum kumpul nggak mulai-mulai. Pertama balik dari Jerman masih ke bawah, masih ke bawah itu Pak Sobi. Pas datang ke acara, waduh kok belum pada datang. Ya gitulah. Disiplin keren banget sih, number 1 itu. Gila ya, disiplin. Negara-negara maju memang dibuktikan soal kedisiplinan. Nah, tadi perjalanan panjang.
Beragam, ada sarang yang rupanya begini, malang yang begini dan lain-lain. Itu kan ketemu orang-orang suci atau orang-orang mulia di sana kan, guru kita. Tapi kalau mau diseragamkan sepanjang perjalanan ini pesan beliau-beliau yang agak mirip dan jenengan pakai sampai hari ini apa Sok? Ya, saya masih ingat Mbah Mun. Santri itu apapun profesinya yang penting tetap ngaji. Makanya saya selalu berpegang itu, Pak Sobi. Saya pergi kemanapun, saya masih meluangkan waktu. Meskipun mungkin tidak seperti putra-putra kiai yang lain ya, yang memang menghabiskan dirinya. Termasuk slot Jumat Sabtu Minggu itu ya. Itu kan ada ngaji juga kan di sini. Iya, begitu. Jadi itu sih Pak Sobi. Mungkin ini termasuk ikhbar.com ini salah satu karya santri yang luar biasa. Alhamdulillah teman. Ya maksudnya Pak Sobi ngelola pesantren di sini besar, tapi kita punya sesuatu media. Ya mungkin sarana dakwanya karena kalau ngaji mulu kadang teman-teman juga perlu diterjemahkan dalam banyak hal sih dalam. Kebalik wawancaranya terusin. Jadi tadi bisa jadi apa aja santri, tapi jangan meninggalkan ngaji. Kalau santri itu menyisikan atau menafikan soal ngaji, emang dampak paling fatal apa Gus? Yang sampean prediksi dan bayangkan? Wah, itu bagi saya fatal itu, karena hati kita ini harus selalu nyambung gitu. Kita ngaji nggak sekedar baca kan, kita menjaga sanad ilmu kita, kita mengingat dulu guru kita mengajarkan kita apa. Jadi nggak sekedar ilmu secara zahir yang kita dapat, tapi keterkaitan hati kita. Gitu. Itu nilai plus yang sebenarnya dimiliki pesantren ya. Nah kalau jelas ya, kalau kita setelah membaca kitab, setelah ngaji kita jadi tahu banyak hal, ingatan kita kembali lagi, bisa kita ajar ke santri, itu hal yang pasti kalau itu. Tapi bagi saya lebih dari itu ya tadi, menjaga banyak hal lah tentang hati. Berarti memang rumit juga menjelaskan pesantren itu seperti apa ke publik ya Gus. Termasuk saya menantang jenengan misalnya punten, bagaimana Anda melihat begitu negatifnya kesan pesantren, santri, akhlakul karimah tradisi pesantren, dengan terjemahannya sama dengan feodalisme, sikap suka-suka dan urakan oknum Gusnya misalnya Ningnya. Itu bagaimana Anda melihat itu dan sebenarnya kita harus ngapain sih? Karena menjelaskan ke teman-teman yang tidak bersentuhan dengan tradisi juga susah banget. Sebetulnya kalau bicara hal yang kurang baik, di semua tempat ada hal yang kurang baik begitu. Cuma belakangan memang sedikit disorot. Tapi kadang nggak fair juga sih orang-orang itu. Kadang ya kita hal yang baik kan ribuan tidak terhitung. Cuma karena 1-2 kejadian kemudian dipukul rata. Nah ini tugas ikhbar.com. Tapi nggak keliru juga sih Gus. Ngomongin orang itu yang paling enak ngomongin jelek ya sih. Begitu. Iya. Kalau muji-muji tadi kan di depan merinding. Tapi ini juga bisa menjadi koreksi buat kita bagaimana mengenalkan pesantren mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, dengan gaya pergaulan yang lebih sederhana ke orang-orang yang memang tidak tahu sama sekali. Kalau kita mau menjelaskan bagaimana tentang tadi isu-isu feodal di pesantren, bagaimana sanad, bagaimana nasab, terlalu panjang mungkin untuk orang awam. Bagaimana metode mengaji, bagaimana sejarah, bagaimana NU dan lain sebagainya. Paling enggak kita mungkin perlu hal-hal yang lebih sederhana untuk memperkenalkan ke orang. Gus, saya itu punya list beberapa nama seorang yang saya saluti, saya kagumi karena mampu melewati tahun 2020 atau 2021 di posisi kepemimpinan. Itu berat banget. Jadi rakyat biasa aja keblangsak kok 2020 2021 COVID itu berat. Menurut kami. Kita yang nggak punya amanah lebih aja keblangsak secara finansial kayak secara keblangsak apa kayak. Itu bahasa ketitang ya. Iya nanti ada ini. Sementara waktu itu jenengan sudah atau lagi berproses ke PMI dan sisa-sisa COVID itu porak-porandanya masih terasa. Itu gimana rasanya? Dan ya, apa yang Anda utamakan untuk lakukan? Kongres sempat tertunda 1 tahun. Iya. Dan itu pusing. Ya mohon maaf, kita sebagai kandidat waktu itu ya kita bergantung juga dengan logistik yang ada kan. Nah, kalau sudah tertunda setahun berarti kita harus merawat suara kita selama 1 tahun itu. Tapi itu sebuah pengalaman. Dan merawat itu susah ya, ketimbang nyari gitu. Tapi itu luar biasa dan pada saat itu saya cukup bangga dengan keluarga besar PMI bisa menyelenggarakan kongres di tengah situasi COVID. Kongres zonasi itu keren banget sih. Saya apresiasi untuk pengurusan waktu itu menjalankan kongres dengan baik. Tapi momentumnya bagus juga. Jadi pada saat itu
teman-teman Cipayung, kami yang di PMI menjadi salah satu pionir untuk melaksanakan vaksinasi di kampus-kampus. Iya. Nah, jadi banyak hal baru, pengalaman baru juga. Tapi yang di perjalanannya mumet banget soal apa, Gus? Ya tentu aktivasi teman-teman juga Ya terbatas, betul. Jadi pergerakan terbatas. Contoh naik pesawat susah. Kita itu kan cabang banyak Pak Sobi ya, dari Sabang sampai Merauke. Waduh, itu tiket pesawat kan waktu itu 2 kali lipat. Dan syaratnya susah. Aduh, harus apa? Tes apa dulu? Antigen ya Iya. istilahnya. Antigen dan lain-lain. Ya, macam-macam itu susah sekali. Itu sangat sulit waktu itu memimpin organisasi seperti PMI dengan situasi Covid. Tetapi akhirnya hikmahnya, jadi medsos kita naik waktu itu karena kita banyak kegiatan online. Iya, daring ya. Ya, jadi akhirnya kader-kader PMI secara tidak langsung mulai terbiasa melakukan kegiatan online, lalu kemudian skill mereka membuat video, flyer, jadi banyak hikmahnya lah. Kita ambil dari sudut pandang itu aja sih. Kalau PMI itu PB berapa tahun sih? 3 tahun setengah? 3 tahun. 3 tahun. Setengah tahunnya untuk menyiapkan kongres. Gus 5 tahun aja jadi kepala daerah atau apa. Itu kadang lah tiba-tiba selesai orang ini. Dalam kondisi normal. Iya. Bagaimana waktu itu, tapi Gus Abe di PMI itu kerasa loh. Namanya banyak mention. Itu apa yang menjadikan Anda tetap dalam kondisi terbatas ini tetap harus jalan, terdengar, bergerak? Itu apa yang mendorong itu? Jadi gini, kita kan harus diakui lah, dalam ber-PMI kita kan belajar memimpin ya. Dinamika kan selalu ada. Nggak semua orang suka saya juga. Nggak semua orang suka saya menyadari itu. Tapi saya tipikal orang yang menjawab tantangan-tantangan atau menjawab ketidaksukaan orang kepada saya itu dengan terus bergerak dan berkarya. Alih-alih misal ada orang fitnah saya memfitnah balik. Atau saya mengancam balik. Saya tidak begitu. Mungkin energi orang waktu itu ya saya pakai untuk membuat arus balik yang karya-karya yang positif begitu. Padahal sih dalih kodratinya udah ada. Kalau misal nggak terasa, kan antum tahu sendiri ini COVID. Ya tanpa apa-apapun dalilnya sudah tersedia. Tapi betul, saat 3 tahun mimpin PMI, 1,5 tahunnya saya COVID waktu itu. 2021 sampai 2022 kan itu. Tapi 2022 itu masih kerasa, Gus. Ya. Baru clear itu 2023 Pak ya? Iya, 2023. Masih peralihan lah, apa istilahnya waktu itu, penyesuaian. Iya, transisi lah. Transisi. Tapi nggak kapok. Setelah ketum PMI yang segitu capeknya, masih ngabdi lagi di Ansor. Apa yang berbeda, apa yang difokuskan, apa yang didorong sebagai daya juang tadi? Sebetulnya simple Pak Sobi. Saya itu di dokter lagi, kembali saya izin menyampaikan abah saya itu juga aktivis NU dari muda. Iya. Abah saya lama di IPNU, di PMI, di Ansor juga. Jadi sih dari kecil terbiasa mendengar cerita beliau-beliau begitu. Jadi alamiah saja, tidak ada yang kenapa saya harus masuk gitu. Gitu. Karena bagi saya itu rumah kaderisasi harus kita terlibat di dalamnya. Begitu. Tapi kalau alamiah aja, misal dalilnya alamiah aja, umum aja, ngalir aja, itu nama ini nggak terdengar, Gus. Maksudnya? Nggak muncul nama Gus Abe. Umum aja, ngarus saja, ngalir aja. Tapi mungkin gini Pak Sobi, dari mungkin perjalanan hidup saya di awal yang sempat kita tadi bicarakan, mungkin cukup mempengaruhi saya hari ini. Sehingga saya mungkin dianggap punya sudut pandang pesantren yang cukup mendalam. Satu sisi punya pergaulan global, satu sisi juga mungkin punya skill. Nah, sehingga itu dibutuhkan lah di organisasi kita. Termasuk di PMI mungkin orang menganggapnya ya memberikan warna baru mungkin karena perjalanan tadi gitu loh. Gitu. Tadi sudah di-mention keyword global, Gus. Apa menurut jenengan sepengalaman sampean dari perjalanan itu yang anggapan atau prediksi kita tentang atau pengertian definisi kita tentang global itu keliru atau salah? Nggak seperti itu sebenarnya. Itu soal apa dan seperti apa? Tentang kebebasan berpikir. Oke. Justru bagi saya ini penting. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan saya salah. Silakan Gus. Enggak. Kadang orang kalau ditantang berpikir sesuatu tuh takut salah, takut apa. Padahal dengan cara itu kita bisa mengeksplor, kita bisa baca lagi, kita bisa cari tahu lagi dan sebagainya. Kebetulan saya baru pulang dari Amerika bulan lalu, hampir 1 bulan saya di sana. Asik juga ternyata diskusi sama mereka. Jadi mereka itu berpikir terbuka, tapi mereka menghargai satu sama lain. Nah, tapi itu selain ngomongin presidennya. Banyak hal yang nggak bisa ceritakan di sini sebetulnya. Tapi intinya gini, kalau kita di sini itu kadang berbeda pikiran kita sudah baper.
Pak Sobi ini kok begini, udahlah nggak mau berteman saya sama Pak Sobi. Ya diundang juga datangnya nggak mungkin. Tapi ternyata di sana orang semakin bebas berpikir, jadi semakin banyak ide, semakin banyak hal baru yang bisa dilakukan. Jadi saya waktu itu mimpin organisasi, saya selalu bilang ke anggota-anggota saya, buat kegiatan sekreatif mungkin, silakan semua bidang begitu. Masuk saya sekarang di Ansor juga, saya bilang ke Ketum Madin, ini kegiatan saya gini. Ya mungkin hal yang nggak banyak bisa dilakukan teman-teman yang lain begitu. Emang tadi soal kebebasan berpikir, apa yang terjadi hari ini di kita, di anak muda sekarang? Ya mereka memaknai kebebasannya juga kadang ngawur juga begitu. Tanpa batasan, tanpa konsep, tanpa tujuan, kontrol, tanggung jawab begitu. Kita kan bebas tapi kita tahu sebelumnya sudah baca apa arahnya begitu. Iya. Saya pernah punya kajian atau riset sama teman-teman soal kecenderungan generasi alpha itu. Jadi kita ukur dari boomer. Boomer itu lahir di politik pergerakan dan lain-lain, sampai 98 itu cenderung ke organisasi mahasiswa, PMI, HMI dan lain, termasuk Ansor. Makin ke sini terutama Gen Z dan Alpha sampai Y, pokoknya sekitar itu, mereka pengen dapat ilmu dari forum, dari apapun itu, diskusi, tapi tidak mau terikat. Makanya banyak forum-forum yang lahir, tapi nggak mau terikat, setelah itu harus ada rutinitas. Akhirnya ada data yang menunjukkan bahwa Ormawa, organisasi kemahasiswaan atau apapun, itu prosentasenya kalau diukur secara compare secara adil itu menurun. Minat teman-teman muda itu susah untuk masuk ke PMI, HMI, nggak semenggebu-gebu. Apakah jenengan merasakan itu? Kemudian kira-kira apa yang jadi faktor utamanya sebenarnya, dan kita harus seperti apa? Itu dijawab dari dua sudut pandang sebenarnya Pak Sobi. Dari sudut pandang eksternal dulu kan, karena situasi udah berubah hari ini kan. Kalau dulu eranya semua bergerak di jalan, kita ada simbol common enemy begitu, ada perjuangan yang jelas. Lalu kemudian situasi politik juga, penetrasi orang-orang yang pemilik modal tidak sedalam pada hari ini. Jadi situasinya beda. Kalau per hari ini semua sudah berbasis minat bakat situasinya, lalu kemudian juga penetrasi orang memiliki modal juga cukup kuat. Nah, jadi kalau dari situasi eksternalnya begitu, ada media, revolusi industri dan lain sebagainya. Orang sekarang jangankan untuk masuk organisasi, kuliah aja sekarang orang sudah lebih memilih untuk mengejar jangka pendek gitu kan. Alih-alih mereka investasi ke ilmu pengetahuan dan bisa bekerja lebih layak jika mereka menunggu. Tapi ini situasinya tentu pelik. Nah, kalau dari situasi internal ya kita dari sudut pandang itu introspeksi. Sebetulnya apakah kita perlu metode-metode baru dalam kaderisasi? Nggak cuma PMI tapi Ansor juga sama. Untuk keluarga besar NU dan bahkan pesantren, introspeksi ke dalam. Tapi kita bisa inovasi, tapi kita tetap memegang prinsip gitu. Apa yang pernah dilakukan jenengan untuk sedikit menjawab soal itu? Misalnya PMI nggak melulu seperti PMI sebelumnya gitu. Kalau Pak Sobi lihat timeline di medsos kami di 2021 sampai 2024, mungkin orang membayangkan organisasi seperti kami dulu itu kajiannya keagamaan, kajiannya tentang sosial. Tapi kalau kita lihat di situ, kita banyak forum-forum tentang lingkungan, tentang ekonomi kreatif, tentang dunia usaha dan bisnis. Meskipun saya lihat itu belum menjadi core utama ya, tapi paling tidak kita memberikan ruang bagi teman-teman. Bahkan saya membuat lembaga kedokteran kesehatan, kita memberikan ruang ini loh. Ternyata anak kedokteran, anak kesehatan bisa loh ber-PMI. Biasanya nggak ditemenin kalau di PMI, dokter nggak ngerokok sih. Saya lihat ada Buya Husain pernah ngisi di sini. Saya pernah satu seminar sama beliau. Saya ada jium di NU kan al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadil aslah. Itu kata Buya Husain, harusnya pemikiran itu dirubah katanya. Gimana Kiai Husain? Harusnya kata beliau kaifan atau kodam duna an atau khola an itu yang didahulukan itu bagaimana kita maju dulu, bukan kemudian bagaimana kita mempertahankan yang ada. Itu hanya cara berpikir, tapi kan itu mempengaruhi ke karakter. Jadi kata Buya Husain, izin kalau saya boleh mengutip lagi, ya kalau santri sih otomatis ya dia sarungan, otomatis tahlilan, otomatis ngaji. Tapi bagaimana mengajak teman-teman santri, Nahdliyin, aktivis-aktivis yang ada di NU untuk berpikir lebih maju terlebih dahulu.
daripada alih-alih terjebak kepada kemegahan masa lalu dan lain sebagainya. Itu keren sih. Itu sampai sekarang dalam kepala saya terngiang-ngiang. Itu makanya mungkin yang hadir karena ada Gus Abe kemudian dan banyak orang yang seritme. Akhirnya Gus Adin juga mengemas wajah Ansor ini makin dekat dengan soal kewirausahaan karena kebutuhannya itu kali ya. Betul. Apa namanya BUM apa Ansor itu? Buma. Buma. Ya karena begini ya, kalau Ansor itu kan kadernya banyak yang sudah berumah tangga, kan usia-usia 30-40. Tentu mereka selain beransor juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk kehidupannya. Nah itu maksudnya Ketum Adin, selain mereka beransur juga mendapatkan manfaat. Tidak hanya ukhrawi tapi juga duniawi begitu. Nah ini hari Selasa ada launching mau buat Buma Store. Ada berapa titik begitu hari Selasa nanti launching. Itu fisik apa semacam marketplace? Fisik. Kayak semacam ada tokonya begitu. Jadi ada beberapa titik. Itu yang nanti dikelola Ansor. Sementara kan di PP ada Ansormart. Keren loh visinya Ketum Adin bagi saya. Iya karena meskipun itu menjadi hal yang baru dan beberapa orang merasa emang bisa ke Ansor begini. Tapi saya rasa unik spiritnya Ketum Adin itu. Dia itu ingin menunjukkan keberanian luar biasa karena kita selama satu periode atau sebelumnya getol terus soal terorisme. Mungkin momentumnya ya. Momentumnya lagi sesuai kebutuhannya itu kali ya. Tapi ini kan banyak orang juga melakukan ini. Kewirausahaan, entrepreneurship, kemandirian padahal sih nggak mandiri amat. Itu kan settingan langsung dimodalin setelah itu selesai. Apa yang menjamin Ansor berbeda dengan hal-hal ini? Jadi Ketum Adin itu izin saya menyampaikan visi dari ketua umum saya ya. Beliau menganggap bahwa jaringan yang kita miliki kalau sekedar hanya untuk ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, kita bisa lebih dari itu begitu. Sekarang ada Ansor Banser ketahanan pangan, semua banser di setiap wilayahnya dengan potensi pertanian masing-masing bisa disupport. Nanti PP mensupport dengan jaringan permodalan untuk membesarkan masing-masing potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kalau pertanian begitu. Bisnis juga. Kemarin saya ke Bandung menemani Ketum Adin melantik Ansor Jawa Barat. Di sana juga kita datang ke usaha kader yang punya konveksi percetakan. Nanti kan Ansor menyediakan circle bisnisnya. Jadi PW-PW, PC-PC didorong untuk memesan ke situ. Contoh. Itu modal kan, kapital, modal sosial luar biasa bisa. Jumlah kader Ansor Banser hari ini 8 juta. Bayangkan itu bisa satu negara itu kalau. Itu kalau bikin akun YouTube subscribe semua udah monetize itu. Sambil kemudian banyak lah yang bisa difungsikan. Terus ada juga kemarin ada pupuk yang menghasilkan pupuk di teman-teman kader di Kabupaten Bandung. Keren sekali. Nah ini yang mendorong dan membuat Ansor periode ini luar biasa bagi saya. Tapi ngomongin soal momentum sebenarnya kan soal ekonomi mikro makro ini bukan momentum satu-satunya Gus. Ada momentum yang benar-benar lagi lekat dengan Indonesia, yaitu dialog global. Nah, jenengan punya jejak itu. Apakah Ansor melalui jenengan membagikan itu dan melakukan sesuatu soal dialog global? Ya kemarin juga saya ke Amerika pun juga mewakili GP Ansor sebetulnya. Lalu kemudian sebelumnya Ketum Adin datang juga di forum bisnis di China. Cukup aktif Ketum Adin ke forum-forum di luar negeri, dibantu juga oleh bidang hubungan internasional. Cabang-cabang PCI juga mereka aktif melakukan kaderisasi. Kemarin pun sebetulnya ketika Harla Ansor kita ingin membuat satu event internasional sebetulnya seperti simposium gitu. Tetapi karena satu dan lain hal dan waktu itu kita memilih tema ketahanan pangan dan fokus di satu isu itu, akhirnya kita mungkin di setelah ini. Apa yang mereka lihat, orang luar lihat tentang Ansor dan bagaimana reaksi teman-teman Ansor untuk merespon itu? Ya, mereka ini kan menarik ya, ada anak muda, jumlahnya banyak, mereka yang mayoritas, tentu yang pernah dilihat itu, bagaimana kita merawat keberagaman, kita care terhadap minoritas, kemudian kita datang dari berbagai macam kelompok profesi, tapi bisa dalam satu rumah yang sama. Tapi itu juga bagi orang Indonesia sebetulnya bukan hal yang aneh, karena kita hidup dari kultur kan, dari culture yang memang luar biasa, warisan orang-orang tua kita dahulu, sedangkan di luar sana sudah mungkin masalah adat budaya sudah terkikis, bahkan agama pun juga mungkin di sebagian negara sudah bukan menjadi hal yang nomor sekian begitu. Nah, tapi kita bisa maju
bisa mengelola organisasi, berkontribusi terhadap negara melalui satu organisasi muda Ansor ini dengan Itu berbagai macam. kalau dari luar ya, orang luar gitu. Kadang kita bagus direspon positif oleh orang luar, tapi sama internal kita asem gitu. Nah ini pola pikir aja sebetulnya. Nah ini pentingnya Pak Sobi. Kita menganggap kita ini di dalam biasa-biasa saja ya. Enggak, saya mau menyambung gini. Padahal hari ini di internal orang-orang non Ansor, non NU, non pesantren itu menganggap Ansor itu iya persoalan Banser terutama. Banser mungkin ada beberapa oknum organisasi lain yang kurang cocok kali ya. Jadi Ansor itu karena statusnya sama organisasi kemasyarakatan atau apa itu disetarakan juga. Itu gila kesan terhadap Ansor Banser itu. Ya itu nambah PR kami juga. Tapi pada faktanya kan ya begitu. Ya mungkin itu Gus Adin seperti itu karena itu jalan keluar juga sih. Betul. Kerja nyatanya ada. Betul. Tadi soal Meskipun itu kerja besar karena ini kepengurusan baru 1,5 tahun lah kurang lebih. Dan ini masih 3 tahun setengah lagi. Kita lihat 5 tahun ke depan, targetnya kan 5 tahun ke depan sudah ada buah yang bisa dilihat. Apa yang paling rumit atau tantangan paling seru untuk menerjemahkan keansoran ke anak muda hari ini, Gus? Nah, yang tentu tidak pernah bersentuhan dengan ijo-ijo, biru, kuning. Ya, jadi contoh nih kita punya jargon anak muda di Ansor Ketumadin itu. Kita punya kegiatan olahraga bareng di Tamrin 10 ketika CFD. Di sana bisa latihan boxing, ada ruang kreatif untuk anak-anak muda di sana. Lalu kemudian juga teman-teman media sangat kreatif membuat konten dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang luar biasa. Lalu kemudian ternyata ketika mau gabung ada kegiatan bisnisnya juga. Begitu. Kalau di luar sepanjang pengalaman jenengan, Islam Indonesia itu lebih dikenal sebagai sesuatu yang selaras dengan apa yang diperjuangkan Ansor, NU, pesantren atau entitas lain dengan corak entitas lain. Kalau saya kan mendengar Islam Indonesia ramah, tapi kan perlu diuji juga karena saya nggak pernah keluar gitu. Saya melihatnya kalau di negara-negara OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia punya posisi yang penting. Mereka sudah banyak negara-negara yang sudah melihat Islam di Indonesia ini ya perlu dipelajari juga oleh mereka. Tapi kalau di luar itu, di negara-negara yang mungkin tidak terlalu mengenal apa itu Islam, apalagi Islam Indonesia, ini PR berat. Dan inilah makanya perlu agen-agen global dari NU diperbanyak lagi. Sebetulnya sudah banyak. Teman-teman PCI, sebetulnya juga profil saya kalau dianggap terlalu besar, enggak juga sih. Karena santri-santri yang ke luar negeri kuliah banyak. Tadi kan salah satu kru juga mau S3 ke Rusia kan. Nah jadi itu tinggal bagaimana kita lebih banyak aktif dan bergaul dengan orang-orang yang mungkin di luar circle-circle utama ya. Kalau kita kenalannya sama mungkin teman-teman dari Timur Tengah, negara-negara Arab, mungkin sudah familiar dengan Indonesia. Gitu. Jangan menyebut sudah banyak, tapi masih relevan dengan pertanyaan saya. Lalu apa yang kurang maksimal hari ini untuk mengenalkan Islam Indonesia ya? Islam NU, Ansor, PMII, moderat, ramah. Ya kampanyenya diperbanyak lagi. Kampanyenya diperbanyak lagi. Dia juga hal-hal yang teknis lah sebetulnya, seperti kemudian lebih banyak menerjemahkan konten-konten kita ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Tentu tidak semuanya Gus Abe itu apa yang saya lihat berhasil, mulus, lancar, santai, tidak berkekurangan apapun, tidak terbatas dan lain-lain. Apa yang secara kalau boleh curhat nih, nggak tahu boleh nanti di publik atau dipotong. Sesuatu yang menurut Anda paling sulit pernah Anda temui sepanjang perjalanan, entah selama berkuliah atau mengemban amanat tertentu atau apa yang itu masih diingat sampai sekarang. Yang ini gerus, emosi habis, energi habis. Untung saya bisa keluar dari sini. Saya awalnya orangnya cukup naif, Pak Sobi. Artinya ketika kita berbuat baik, saya kira orang itu juga akan berbuat hal yang sama kepada kita. Tapi ternyata dunia tidak sesederhana itu. Iya. Apalagi dengan kita ber-PMI dalam skala nasional, beransor dalam skala nasional, menghadapi orang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin ketika masa pembiasaan di situ yang cukup rumit, kok begini ya, Dan pertemanan yang momentum kadang ya. Awalnya saya berpikir begini Pak Sobi, ini kok beda sama saya ngaji di pondok gitu. Kata kiai saya begini, kok di kenyataan begini. Tapi setelah saya alami banyak hal, saya berpikir sebaliknya, berarti memang
saya mengetahui dunia ini belum dalam. Justru Hmm. ketika kita semakin mendalami dunia ini, ternyata yang dikatakan Kiai itu betul. Apa yang ketika tahu lebih dalam harus saya siapkan agar tidak susah, energinya terlalu besar, kecewa. Apa yang dimaksud ketika mengetahui dalam itu? Apa yang disiapkan sebenarnya untuk semua orang lah? Ya tentu bekal-bekal kita dari pesantren, bekal-bekal kita dari pesantren, karakter-karakter yang kita miliki dari pesantren. Bagaimana tetap saling memaafkan, bagaimana kita saling menghormati ke orang lain. Iya, siap. Begitu. Tapi satu sisi juga kita harus tahu cara apa ya, bersiasah, berpolitik, berkawan yang baik dengan orang lain, karena itu udah ada cara-cara tertentu. Ya kalau aktivis sudah selevel Gus Abib baperan ya puyeng juga ya Gus ya. Iya, makanya kadang saya guyon-guyon sama demisioner ketua umum Gus Yakut. Coba bertanya ke anak-anak Kiai yang lain, siap gak tuh dibully kayak saya kan? Waktu itu kan beliau kenceng kan. Tapi kan yang kenal yang temenan ini yang merem-merem kesel mau Artinya ikut ngomen. Beliau keras melawan HTI waktu itu, Iya. teroris waktu itu kan. Mereka juga punya pasukan cyber kan, yang itu membuli Gus Yakut di medsos begitu kan. Kata Gus Yakut, begitu coba bilang ke anak-anak Kiai yang lain, gimana Gus? Siap gak mereka dibully kayak saya? Saya ketawa. Dan sampai hari ini itu masih kuat Gus Yakut. Iya, luar biasa, luar biasa. Ya santai, kayak nggak denger isu apa-apa gitu, luar biasa. Ya mental ya berarti. Sebenarnya pendidikan mental seperti itu di pesantren itu ada nggak sih Gus? Ada, sebagai bekal ada, tapi sebagai praktik itu kan harus bermasyarakat lebih luas. Iya. Sebagai contoh sederhana lah, saya kembali lagi, saya orangnya agak naif. Saya kira dulu ketika saya masuk ke Malang, saya masuk ke kampus umum waktu itu ya. Dulu waktu tahun segitu Pak Sobi, belum banyak loh santri-santri yang kuliah di kampus umum. Iya. Karena kalau sekarang sudah kuotanya semakin banyak, beasiswa santri juga semakin banyak, alhamdulillah kan. Kalau dulu masih jarang, tahun 2000-an awal itu masih jarang sekali. Saya kira orang semuanya tuh kayak di pondok, NU semua ya kan. Saya pertama kali bahkan punya teman orang Muhammadiyah di kampus. Ternyata jadi sesama Islam aja, ini Muhammadiyah ya, kok beda cara pandangnya. Sudah bisa berdebat dan lain-lain. Terus apalagi yang Islam yang banyak yang aneh-aneh. Jadi begitu. Jadi bekal santri tetap dibawa dari pondok, lalu kemudian kita praktekkan di luar. Tapi tidak hanya ilmu yang ngaji, tapi juga karakter itu harus dibawa. Gus, jenengan dikenal banyak ide, banyak gagasan, banyak tawaran ke publik sesuai dengan komunitas yang tanggung jawabnya Anda emban gitu. Tapi ada nggak gagasan yang sempat dimunculkan dulu tapi momentumnya belum pas, tapi kayaknya tahun-tahun ini pas. Apa yang mau Anda lakukan? Nggak mesti harus dituangkan di Ansor atau karena ada lapis struktural yang tidak semuanya kewenangan kita kan. Tapi di manapun, di apapun. Sebenarnya ada, tapi bukan tidak terlaksana, tapi tidak maksimal. Tapi sempat ada. Jadi saya tuh dulu waktu di PMII kita pengen bikin semacam workshop besar nasional yang menampilkan karya-karya kader. Tidak hanya biasanya kan kita hanya tulisan politik gitu. Tapi kita ingin menampilkan karya kader di bidang teknologi, pertanian, ekonomi. Itu sempat terlaksana sebetulnya waktu Muspimnas tahun 2022 di Tulungagung. Kita tampilkan karya kader di bidang teknologi dan smart. Memang ada disupport oleh Kementerian Tenaga Kerja juga. Kita buat sampai final 10 besar dan lain sebagainya. Menurut saya itu saya sudah ekstra, tapi ternyata di komunitas kita itu belum masih menjadi hal yang kebutuhan. Orang itu Pak Sobi atau bahkan wartawan masih lebih tertarik nunggu ini AB ini mau ngomong apa tentang politik ya. Pandangan dia ke Jokowi gimana ya, pandangan dia ke Prabowo gimana ya. Masih nunggu itu daripada alih-alih saya bicara seperti ini, lalu kemudian saya bicara tentang teknologi yang ada yang dikembangkan teman-teman Nahdien, teman-teman Ansor. Sama mungkin ketua umum kita di Ansor, Ketum Adin, sama mungkin lebih nunggu wartawan ini dia mau komen apa daripada alih-alih beliau berapi-api bicara ekonomi, bicara pertanian. Ya makanya itu kerja panjang dan berat sebenarnya. Betul. Apalagi tradisi kita kan rekam di belakang ya seperti itu. Kita itu dicari atau PMI Ansor itu muncul ketika mau momentumnya gitu politiknya. Jadi perjuangan itu agak susah. Tapi itu akan jadi saya bisa saja nanti kita implementasikan di Ansor di pondok. Bagaimana memanggungkan karya-karya santri yang ya kalau untuk yang ngaji ya sudah ada MTQ, MKK dan lain sebagainya. Itu sudah panggung yang sudah paten begitu. Tapi teman-teman santri yang bisa otomotif, teman-teman santri yang sejauh mana jenengan melihat kemampuan saintek teman-teman santri sebenarnya?
Ada yang mampu nyiptain robot dan ini. Sebetulnya by time, day by day, keren loh pondok-pondok banyak yang sudah punya SMK. Buntet punya SMK. Lalu semisal kampus-kampus STAIN, YIN sudah bertransformasi menjadi UIN. Sudah banyak juga yang punya fakultas Saintek yang itu juga sebagian mahasiswanya juga dosennya masih dari dalam keluarga besar kita begitu kan. Kampus-kampus UNU juga sudah semakin banyak. Ini jadi base-nya sudah cukup. Tinggal bagaimana kita mendorong ini lebih serius lagi gitu loh. Menjadi core utama. Jangan kita memaknai kita belajar agama, jihad dalam agama dalam hal-hal yang mungkin membahasnya fikih saja atau syariah saja. Tapi justru juga ilmu-ilmu yang lain harus didorong. Tapi juga menjadi yang arus utama, bukan pelengkap, bukan. Dorong. Kalau Anda melihat pesantren, tawar-menawarnya sejauh mana sih Gus? Pesantren ini sih kita nggak ngomongin ada hak kiai sepuh dan lain-lainnya. Secara personal aja. Kalau Anda ngomongin pesantren, sejauh mana batasan pesantren boleh begini, pesantren tidak boleh begini. Terutama soal modernisasi dan pertarungannya dengan tradisi. Saya punya jawabannya Pak Sobi. Jadi pesantren yang memang memilih untuk tetap dalam core-nya, seperti saya dari pesantren Buntet, itu pesantren tua, ya sudah core-nya di situ, penjaga moral, penjaga ilmu utama di situ. Mungkin banyak hal yang tidak bisa diinovasikan di tempat yang sama. Caranya membuat pesantren baru di tempat yang berbeda. Nah, jadi ini bagi saya kalau misalnya Lirboyo sudah jadi pesantren salaf, ya sudah pertahankan salafnya di situ. Tidak perlu kita mungkin bisa ada perubahan-perubahan yang baik yang bisa diimplementasikan. Tapi kalau untuk perubahan yang tadi saya sampaikan bisa saja membuat cabang yang lain, tapi ruhnya sama begitu. Komprominya sejauh mana? Boleh modern asal begini, tradisionalisme boleh dipertahankan asal begini gitu, Gus, misalnya. Ya paling tidak tetap masih ada hal-hal mendasar. Ngajinya semisal harus tetap kitab kuning. Masih kita mengkaji dalam koridor mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah gitu. Secara ruh tetap NU, tasawufnya juga jalan. Paling tidak menjadi bekal dasarnya. Tapi pengembangannya tadi. Akhirnya saya punya jawabannya itu. Awalnya dulu saya mikir ya bagaimana mengembangkan pesantren Sayyidina Muhammad. Tapi ternyata kalau di sini cukup sulit. Makanya saya punya saya bocorin cita-cita saya. Mungkin suatu hari jika saya ditakdirkan punya rezeki lebih atau kewenangan lebih, saya mau buat pesantren yang memang fokusnya saintek. Semudah ini Gus Abed tapi kan sudah mengemban amanat sebagai pengasuh kan di Asyakira 2 di salah satu asrama. Itu pesantren udah. Iya, satuan pesantren. Itu ada rencana gak ke depan mau ditampilkan seperti apa atau ikut Abah aja? Kalau itu karena di Buntet ya saya ikut di Buntet. Nah, tapi tadi doakan aja Pak Sobi ya kan. Anak penurut kalau di Buntet. Iya. Gus, mungkin agak menutupnya agak soft landing tapi agak tetap pengen ngagetin sih buat publik. Saya senang ketika bertemu dengan orang yang menurut saya perfect, sempurna dan sukses. Itu saya membunuh keyakinan saya itu pasti ada dukanya, pasti ada nggak enaknya, pasti ada pengalaman yang bisa saya ambil gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau jenengan punya mesin transformasi waktu, ketemu dengan AB yang baru mau daftar kuliah di Malang tadi, apa nasihat yang akan Anda berikan kepada diri Anda sendiri yang muda itu, sehingga lebih jos dari hari ini, akhirnya, yang tidak kesampaian mungkin atau apa? Just do your best, lakukan yang terbaik itu saja. Karena saya tidak ada yang saya sesali pada saya zaman dulu. Semua hal yang saya lakukan dulu salah dan benarnya pada saat itu membentuk saya pada hari ini. Karena kebutuhan momentumnya pun mungkin beda juga ya karena ngulang kayak gitu. Saya challenge deh ke Pak Sobih deh. Coba berhayal 10 tahun yang lalu, doa apa yang belum terkabulkan pada hari ini. Saya kira mungkin 50-70% sudah terkabulkan, sisanya tinggal menunggu waktu saja. Amin. Iya. Saya pernah karena kelemahan saya sebagai orang Islam itu mengelis nikmat. Jadi ingatnya yang belum tercapai terus gitu. Iya. Jadi saya juga begitu, contoh ya, saya dulu nggak boleh jadi ketua cabang PMI sama abah saya. Bagi kader Pak, ini ada kader PMI kan, wah jadi ketua cabang itu hal yang luar biasa. Tapi berkahnya nurut orang tua, saya jadi ketua umum PBPMI. Itu jawaban yang tertunda hampir 10 tahun. Gak ada yang tahu Pak Sobe. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Saya percaya selama masa penungguan itu kita melakukan hal terbaik, maksudnya belajar yang baik. Berorganisasi yang baik, berdagang yang
akhirnya muncul lagi satu pertanyaan, ada sesuatu yang harus kompromikan Gus. Komprominya sejauh apa? Tadi soal kebebasan berpikir, independensi, sama nurut ke Abah. Oh iya. Iya, ini agak harus diselesain kayaknya. Pengennya sih tadi mau nutup, takut ganggu waktunya, tapi kayaknya ini harus saya bertanggung jawab nih. Itu lebih kepada dasari keyakinan dan keimanan dulu. Gitu. Bagi saya enggak cuma Abah tapi ibu juga. Orang tua segalanya. Kalau kita nurut orang tua, jalan kesuksesan pasti mengiringi. Iya. Tapi kan nggak seragam semua orang tua, Gus. Ini teman-teman yang nonton, ini orang tuanya rupa-rupa. Ada yang enak diajak diskusi, ada yang. Tapi satu hal yang tidak bisa ditinggalkan untuk orang tua, yang itu berpengaruh ke kesuksesan kita. Mungkin gini, karena orang tua saya kiai. Kalau orang lain kan orang tuanya bisa orang tua kandung, bisa juga kiai. Bisa tanya ke kiai. Gitu. Ya karena kebutuhan dan kondisi orang beda-beda ya. Betul. Bisa kalau mungkin banyak hal yang tidak bisa disampaikan ke orang tua, bisa tanya ke kiai. Ya penutup Gus, satu pesan buat Ikhbarian, baik yang muda, santri, non santri, muslim, teman-teman non muslim, untuk Indonesia itu kita bisa melakukan apa sebenarnya dan harus gimana? Itu penutup yang agak iya, sengaja dibikin berat. Berat sekali. Tapi begini, generasi Indonesia itu ya generasi kita 10-20 tahun lagi yang memimpin Indonesia itu generasi kita di berbagai macam sektor ya, di pendidikan, di ekonomi, di politik, di sosial, budaya, itu kita. Jadi persiapkan diri lebih baik dari sekarang. Dulu pendahulu-pendahulu kita juga seusia kita loh Pak Sobi. Ya, mbah-mbahnya Pak Sobi, mbah-mbah saya ikut perang 10 November di Surabaya mungkin seusia-usia kita. Malahan saya masih kalah sama Tan Malaka 28 tahun jadi ketum partai. Saya belum jadi apa-apa. Iya, luar biasa orang-orang dulu. Pak Sobi 58 sekarang ya. Ini delete aja file dari awal. Ya, jadi tadi persiapkan diri dengan baik, masa depan milik kita. Masa depan milik teman-teman semua, milik kita, dan Indonesia tergantung ada di tangan kita. Matur suwun sangat, matur suwun sangat. Teman-teman, obrolan ini bakal hadir di versi teks di ikhbar.com dan kita berjumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.